Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang tanya ketika penulis ini rencana untuk menggunakan sulfat tembaga sebagai aditif oli. Ada yang ngomong bahwa kan kalau pakai tembaga sulfat itu akan menyebabkan korosi. Nah, yang jadi penyebab utama itu bukan dari CuSO-nya, bukan kuprumnya ya, tapi dari sulfatnya. Dan ini kita bisa cari informasi dari korosi sulfat, karena korosi sulfat ini akan bereaksi dengan dengan air ya. Di oli itu pasti akan muncul air juga, ada H2 juga yang bisa jadi sumber korosi ke logam. Jadi penyebab utama korosi di logam itu adalah kandungan sulfurnya. Dan harus diketahui bahwa yang namanya aditif oli itu kebanyakan dari sulfur. Nah, ini ya, ada penjelasannya apa ketemu bahasa Indonesia ya. Sulfur. Nah, ini ya, kita pakai versi bahasa Indonesianya aja. Jadi peran sulfur pada pelumas itu terutama adalah untuk anti keausan dan antioksidasi. Jadi ini ya, pembentukan lapisan pelindung, mencegah gesekan, penghambat korosi, mencegah keausan. Jadi penghambat korosi ini menarik karena di sini disebut menghambat korosi, tapi juga menyebabkan korosi. Ini karena ada kombinasi dengan bensin bahan bakar diesel yang bersulfur tinggi. Jadi ya, sulfur sendiri itu emang ditambahkan untuk anti aus, untuk antioksidan, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak akan menyebabkan korosi, dan korosinya ini adalah karena sulfur. Dan ini ada hubungannya juga dengan pemakaiannya asid, stearic acid, boronic acid, yang ada beberapa orang yang bilang, oh itu kan bikin asam mas, kan jadi bahaya. Ya sebenarnya oli pun ada kandungan asamnya ya. Kandungan asam ini bisa dilihat di acid number. Acid number di sini. Nah, ini ya salah satunya, juga ada gambar ini. Warna kuning oranye ini adalah acid number yang makin lama makin tinggi. Jadi ketika oli kondisi baru, acid numbernya itu sudah ada, pemakaian makin lama makin tinggi, sementara base number ini makin lama makin turun. Nah, TBN itu disebut untuk memerangi keasaman, ya tujuannya adalah ini. Jadi seiring dengan makin asamnya oli, maka angka base number ini akan turun. Tapi perhatikan bahwa angkanya tidak berjumlah 0 ya, antara BN dan AN ini jumlahnya enggak 0. Ini jadi bukan minus, bukan plus, tapi ada angka yang kemudian saling berpotongan. Acuan ganti oli sendiri adalah ketika base number sudah kurang dari misalnya angka 2. Ada juga yang pakai acid number, angka acid numbernya nggak boleh sampai misalnya 4 gitu ya. Ini juga ada kandungan logam yang menunjukkan kerusakan. Nah, ini juga ada angka realnya ya. TAN-nya mulai dari awal ini angkanya sudah ada 2 gitu ya. Ini dari contoh banyak sampling oli-oli yang ada di pasaran gitu. Jadi ini kelihatan bahwa yang namanya acid number itu enggak 0, meskipun base numbernya angkanya tinggi. Begitu base number makin turun, acid numbernya jadi makin naik. Nah, penjelasannya mungkin bisa dilihat dari sini ya. Ini kadar ZDDP turun, ini maksudnya adalah ZDDP yang sudah bereaksi, yang sudah kepake. Nah, begitu sudah kepake, dia akan jadi asam. Ini ada acid numbernya juga yang ya makin lama makin naik sampai ini bohongkoni piroi. Oh, ini ya. Acid numbernya ada 0,4 atau berapa gitu, yang makin lama makin naik. Sementara ZDDP-nya akan habis. Ini base number ya, kira-kira seperti itu ya.
Oli sendiri mengandung banyak aditif. Ada aditif yang memiliki sifat kimia, ada yang memiliki sifat fisika. Merubah sifat kimia, merubah sifat fisika. Yang merubah sifat kimia itu adalah antioksidasi, anti-aus, extreme pressure, deterjen, dispersan, anti karat, menetralkan logam, friction modifier. Yang merubah sifat fisik ada viscosity modifier, power point depressan, dispersan. Ini viscosity modifier ini viscosity index improver, power point depressan ini biar titik tuangnya makin turun, dispersan ini membuat padatan itu kotoran jadi mudah mengapung, demulsion ini adalah untuk membuat oli sama air jadi terpisah, anti foam, anti buih, emulsifier ini kebalikan. Takinesagen ini yang bikin lengket-lengket. Terus ini ada pembagian dua, yang satunya aditif yang bentuknya base yang membuat sifatnya jadi makin basah dan yang membuat sifatnya makin asam. Yang menarik di sini adalah gear oil. Ini sifat aditifnya adalah asam, sementara passenger car engine oil ini adalah sifatnya base. Tapi ya ternyata ada orang yang mencampurkan oli gear dengan oli PCMO yang tentunya nggak bagus. Asid dan basic ini kalau bercampur jadi ketemunya adalah garam dan air. Sementara itu garam campur oli akan jadi lumpur. Ini ya gampanganilah. Tapi ya kita coba-coba, toh rasionya kecil. Karena rasionya kecil maka efeknya juga akan kecil. Kalau ada reaksi apa-apa akan terlihat ketika dicampurkan seperti itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.